فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Asal puasa, som secara bahasa adalah imsak, yaitu menahan diri. Baik, dari mana kita tahu secara bahasa adalah menahan diri? Ya tentunya ini dari orang Arab dan juga apa? Dari penggunaan di dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Tentang kisah Maryam. Mengatakan apa? Fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nadatu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Apabila engkau melihat ada seseorang atau manusia istilahnya, maka katakan kepada dia, sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman saum. Saum bagaimana itu? Falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini aku tidak akan mengajak bicara pada manusia. Katanya puasa dan tidak bicara, gimana bilang pada orang-orang? Kata para ahli tafsir, yaitu dengan apa? Isyarat. Dengan apa? Isyarat bahwasanya dia tidak bicara sekarang. Isyarat yang dipahami oleh apa? Oleh masyarakat di tempat itu. Intinya adalah as-shaum adalah al-imsak. Wa fi syara', definisi puasa secara syariat, al-imsaku anil mufattirati ma'aniyah, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa itu sendiri, disertai dengan niat. Ya tentunya harus niat. Bukan karena apa? Niatnya untuk diet atau karena nggak ada makanan lah. Ya sudah, saya puasa ini. Kenapa? Karena nggak ada makanan. Kalau ada, saya makan. Nah, itu bukan puasa namanya. Kalau semata-mata seperti itu. Kecuali kalau memang dia niat puasa walaupun nggak ada makanan, maka niatnya terpandang. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Dan definisi ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan sebelum Ibnu Hajar yaitu At-Tusi di dalam apa? Syarah Arba'in beliau. Antara At-Tusi dengan Ibnu Hajar itu hampir berapa? 150 tahun At-Tusi sebelumnya. Tayyib. Wa siyamu syahri Ramadan huwa ar-ruknus salis min arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan adalah rukun. Rukun ini dalam bahasa kita apa? Tiang kah? Tiang. Tayyib. Bahasa mudahnya adalah tiang, tapi sebenarnya ini kalau tiang itu ustuanah atau tiang itu syariah. Tapi rukun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab itu adalah janibus syai' al-aqwa, sisi suatu bangunan yang paling kuat. Maka tiang itu banyak, tapi yang namanya rukun itu hanya sedikit. Dia adalah bagian yang paling kuat, itu namanya rukun, tiang yang paling utama. Ya, dia adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Wasyam min afdhalil ibadat. Puasa itu termasuk ibadah yang paling utama. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari hadis siapa itu? Hadis siapa? Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, ketika beliau minta wasiat Rasulullah untuk beramal, Rasulullah mengatakan apa? Alaika bisawm fa innahu la mithlah. Engkau harus berpuasa karena tidak ada yang semisal dengan amalan puasa. Menunjukkan apa? Ketinggian pahala puasa dari beberapa sudut pandang. Tayyib, li'annahu tajtami'u fihi anwa'us sabri salasah. Karena di dalam puasa itu terkumpul 3 jenis kesabaran. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Taat untuk apa? Taat untuk tidak makan, tidak minum, tidak berjima dan semacam itu. Yang kedua, as-sabr an ma'asillah. Bersabar dari kemaksiatan kepada Allah, bukan ala tapi an. Yaitu apa? Bersabar untuk menghindar dari maksiat-maksiat. Kalau makan yang halal saja kita menahan diri, apalagi apa? Makan riba atau minum khamr atau yang lain-lain yang haram-haram itu. Kemudian yang ketiga, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Kenapa? Takdir Allah ada yang enak juga. Ditakdirkan dapat uang, ditakdirkan tiba-tiba dapat apa? Dapat berita, oh Agung mau kasih kamu kereta tuh. Wah, ini nggak perlu. Aduh, saya sabarlah. Wah, itu aneh orang bilang gitu. secara umum. Tapi yang dimasukkan di sini adalah terhadap takdir-takdir yang terasa menyakitkan. Tayyib, wali annallah, alasan yang lain bahwasanya puasa itu amalannya termasuk paling utama. Wali annallaha ta'ala nasaba shauma ila nafsih. Karena Allah Ta'ala menisbatkan puasa itu kepada dirinya sendiri. Ya, hadis muttafaqun alaih dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih.
Setiap amalan Bani Adam adalah untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku, aku yang akan membalasnya. Menisbatkan kepada dirinya, menunjukkan apa? Ini amalan yang sangat khusus bagi Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Wa wu'ida, fa'ilnya Allah ya. Wa wa'ada bil jazai alaihi min qibalihi subhanah. Dan Allah menjanjikan pahalanya itu dari dirinya. Kenapa? Dalam lafaz yang lain di Bukhari Muslim juga dari hadis itu juga apa? Setiap amalan itu apa? Bi asyrati amsalihha ila sabi'imi'ah ila at'afin katsirah. Amalan itu dilipatkan 10 kali sampai 700 kali sampai lipatan yang banyak. Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa adalah milikku, aku yang akan membalasnya. Jadi boleh jadi lipatannya itu lebih dari itu. Alasan yang lain apa? Wa li annahu sirrun baina rabbi wa baina abdih. Karena puasa itu adalah rahasia antara Rabb dengan hambanya. Kita tahu amalan semakin dirahasiakan, dia adalah semakin ikhlas secara umum. Dan semakin ikhlas maka apa? Pahalanya tentunya semakin apa? Semakin tinggi. Ini secara umum, kecuali amalan-amalan yang disunahkan untuk diumumkan seperti apa? Jihad fisabilillah, juga apa? Seperti sholat wajib, juga apa? Haji. Memang ini diumumkan, talbiyah keras-keras, jangan dalam hati, oh saya ikhlas lah, nggak mau riya. Enggak, Rasulullah yang menyuruh untuk apa? Talbiyah keras-keras sebagai syiar ke seluruh dunia. Tapi secara umum seperti puasa, ini adalah amalan yang disunahkan untuk dirahasiakan. Nggak perlu kita cerita ke orang-orang, nggak lihatkah wajah saya ini yang pucat ini, saya ini puasa loh, ini buktinya saya sudah meludah terus, tadi sudah sampai 3 liter ini. Wah itu riya malah. Fahuwa min a'zamil amanat. Puasa termasuk amanah yang paling agung. Tidak ada orang yang tahu. Orang mengira kita ini seperti dia, padahal kita ini sedang puasa misalkan. Ini adalah amanah besar, maka pahalanya pun sangat besar. Baik, kita ambil satu lagi. Wa amma hikamuhu wa asraruh. Adapun hikmah-hikmahnya dan rahasia-rahasianya, falaisa fi maqduri hadhihi nubdhatil mukhtasarah an tubayyina dzalik. Tidak mampu nubdzah, yaitu petikan atau contoh-contoh yang ringkas ini untuk menjelaskan itu. Dan ini telah dijelaskan sebagiannya oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, membahas masalah apa? Hikmah dan rahasia puasa. Dan juga dijelaskan oleh setelah beliau yaitu Imam Ibnu Rajab di dalam apa? Jami'ul Ulum wal Hikam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.